Kebun ini seluas 3 hektar lebih sedikit, full organik, baik itu pupuk bagian bawahnya maupun bagian penyemprotan, yaitu baik insektisida maupun fungisidanya, bahkan pupuk daunnya juga organik. Saat ini sedang mencoba aplikasi atau sedang membuat racikan pupuk padat yang itu komposisinya 30% dari pupuk kandang, yang 70%-nya itu dari beberapa dedaunan, salah satunya ada kipait, kemudian ada enceng gondok dan sebagainya. Nah, nanti hasilnya, hasil fermentasi pupuk padat itu akan kami bawa ke Semarang untuk uji lab. Beliau berencana untuk mensertifikatkan, mengformalitaskan agar perkebunan secara organik ini juga bisa mendapatkan sertifikat organik dari lembaga resminya. Ada banyak syaratnya dan salah satunya adalah tadi bagian bawah harus organik, bagian atasnya pun harus organik. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kami berada di kebun alpukat di daerah Bali yang dulu sempat kami videokan beberapa kali, dan kali ini kita berkunjung ke sini lagi untuk melakukan pendampingan dan diundang untuk melakukan evaluasi kira-kira apa saja kekurangannya dan untuk menanyakan beberapa masalah yang terjadi di kebun sini. Dan ini usia sekitar 1,5 tahun, 1 tahun lebih bulan, karena penanamannya ini di bulan Desember, November Desember di tahun 2022, dan pertumbuhannya sudah cukup bagus. Namun kita nanti akan jelaskan beberapa hal yang menjadi evaluasi di kebun ini dan apa saja yang kita bisa dapatkan dari kebun ini, karena kebun ini seluas 3 hektar lebih sedikit, full organik, baik itu pupuk bagian bawahnya maupun bagian penyemprotan, yaitu baik insektisida maupun fungisidanya, bahkan pupuk daunnya juga organik. Nanti kita akan bahas lebih dalam, dan untuk itu saksikan video kami sampai selesai. Ini di belakang kita adalah pohon alpukat kayangan. Karena memang di kebun ini ada beberapa varietas yang ditanam, namun mayoritas hampir 80% adalah alpukat Miki. Dan ini alpukat Miki usia 1 tahun lebih 5 bulan. Yang penanamannya waktu itu memang sekitar 1 meter, di bibit 1 meter. Ada video untuk lebih lengkapnya, bisa Anda klik di pojok kanan atas video ini. Beberapa hal yang kami sampaikan di kebun ini tadi adalah sebelumnya mengenai kebun ini pakai jarak tanam, karena banyak yang tanya, jarak tanamnya itu 5 meter kali 5 meter. Sedangkan jarak tanam pohon ini dengan sampingnya itu juga 5 meter, tapi untuk jarak tanam yang ini 7 meter. Karena apa? Karena di tengahnya itu nanti dibuat jalan, memang difungsikan untuk jalan. Jadi motor ini bisa lewat sini. Meskipun beberapa lokasi, beberapa jalan itu ada yang dicor dan ada yang tidak. Ini lokasi yang jalannya tidak dicor, sedangkan yang sebelah sana ini adalah lokasi jalan yang tidak dicor, sedangkan yang sebelah baratnya, sebelah sananya itu dicor. Ada juga yang dicor 2. Seperti ini dicor 2.
karena memang digunakan untuk mobilitas mobil nantinya, dan udah digunakan untuk mobilitas mobil. Kemudian selain itu, profil kebun ini yaitu menggunakan full organik seperti yang saya sampaikan tadi, di mana bagian bawahnya itu menggunakan pupuk kandang kambing yang sudah difermentasi. Namun saat ini sedang mencoba aplikasi atau sedang membuat racikan pupuk padat yang itu komposisinya 30% dari pupuk kandang, yang 70%-nya itu dari beberapa dedaunan, salah satunya ada kipait, kemudian ada enceng gondok dan sebagainya. Nah, nanti hasil fermentasi pupuk padat itu akan kami bawa ke Semarang untuk uji lab, kira-kira kandungannya seperti apa, apakah bagus, dan dibandingkan antara yang kohe 100%, kohe kambing 100%, dan yang kohe 30% plus. Itu nanti kandungannya seperti apa. Jika memang seimbang, sama-sama bagus katakan, maka mungkin yang padat ini, yang buatan sendiri nanti akan digunakan sebagai pengganti yang pupuk kandang full organik, pupuk kandang yang 100%. Dimana ini untuk mengurangi untuk menghemat biaya pembelian, karena sampai saat ini pupuk kandang untuk 1000 pohon ini semuanya membeli dan diberikan kepada pohon setiap 4 bulan sekali. Jadi cukup banyak biaya untuk pupuk kandang tersebut. Untuk mengurangi hal itu, maka si pemilik pohon itu berinisiatif untuk membuat sendiri pupuk kandang padat. Dan jika itu lebih bagus malah kandungannya, maka jelas itu akan nanti digunakan. Memang yang menjadi PR adalah bahan bakunya, karena sebisa mungkin dari pemilik pohon, bahan baku dari pupuk organik itu ditanam dari kebun sendiri, karena nanti akan tahu bahan tersebut juga hasil dari organik. Salah satunya juga dalam pembuatan jadam itu kan ada kentang, kemudian ada mikroba yang dari alam, salah satunya dari tanah rumpun bambu, itu diambilkan dari hutan sana. Itu hutan yang memang banyak rumpun bambunya, tapi ternyata kemarin ada rumpun bambu yang sebelahnya itu rumput kering setelah diherbisida. Akhirnya untuk rumpun bambu yang terlalu dekat dengan rumput yang sudah kering karena herbisida, si pemilik pohon harus mencari tempat lain, menjauh dari lokasi itu. Itu keterbatasan ketika tidak ada bahan organik dari kebun sendiri. Itu salah satu contohnya. Otomatis akhirnya si pemilik pohon berencana semua bahan organik yang digunakan untuk pupuk maupun pestisida ditanam dan didapatkan dari kebun sendiri. Itu, dan untuk profilnya mungkin itu saja. Satu lagi bahwa karena ini masih kebun yang pupuknya juga masih mencoba bagaimana resep yang paling bagus. Selain itu juga untuk menjaga keamanan, akhirnya beliau kemarin memutuskan bersama untuk sementara, selain instansi atau dinas yang resmi, belum ada wacana untuk boleh masuk ke kebun sini. Jadi sementara untuk pekebun individu atau masyarakat umum, sementara belum diizinkan untuk masuk ke kebun sini karena masih dalam proses penjagaan dan pengawasan dan perawatan yang intensif, menghindari hal-hal yang tidak. Namun jika itu resmi dari pemerintah, mungkin masih terbuka untuk dilakukan kunjungan. Dan itu saja untuk beberapa evaluasi, yaitu yang pertama adalah pruning. Karena memang kami datang di sini kemarin, si pemilik pohon agak bingung masalah pruning. Di mana pruning itu nanti akan kita jelaskan lebih lengkap. Sangat kondisional sekali, tidak bisa disamaratakan. Apalagi ini ada beberapa varietas. Tiap varietas itu memiliki karakter percabangan yang berbeda. Yang kedua, tanah ini tidak semuanya sama. Jadi ada yang agak datar, ada yang agak miring. Sehingga itu nanti perlakuan si pruningnya juga berbeda. Nah, nanti akan kami jelaskan lebih lengkap di video selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu beberapa permasalahan tanaman yang terhambat pertumbuhannya. Di Desember kemarin kita saat berkunjung ke sini, beberapa tanaman itu memang terlihat stagnan dan bermasalah. Kemudian kami berikan beberapa solusi tergantung dari masalah masing-masing pohon. Alhamdulillah sebagian sudah dijalankan dan hasilnya juga beberapa sudah menandakan
tanaman itu tumbuh sehat. Tapi ada juga beberapa tanaman yang akhirnya tetap stagnan meskipun ada pertumbuhan tapi sangat sedikit. Nah, itu akhirnya kita berikan alternatif apa yang sebaiknya dilakukan. Apa itu? Jangan lupa nanti akan kami ulas di video selanjutnya juga, karena biar videonya tidak terlalu panjang dan Anda tidak terlalu bosan. Selanjutnya untuk hal ketiga yang kami sampaikan di sini adalah terkait hama, karena di tanaman alpukat memang ada banyak sekali hama yang mengintai, termasuk penggerek batang, kemudian beberapa serangga atau insek, dan dimana ini yang menjadi tantangan kami. Karena apa? Karena di sini full organik. Jadi insek yang digunakan untuk membunuh, insektisida yang digunakan untuk membasmi atau mencegah itu juga harus organik. Itu yang menjadi tantangan kami, yang akhirnya kami sampaikan ada beberapa alternatif yang kami akan ulas juga di video selanjutnya. Yang keempat, pembuatan lubang untuk pupuk di bawah kanopi pohon. Ketika tanahnya datar, maka itu agak mudah seperti apa dan sebesar apa. Tapi ketika tanahnya miring, nanti kita tunjukkan tanahnya ketika miring seperti ini. Jadi yang bagian sini agak tinggi, yang bagian sana lebih rendah, atau bisa dikatakan tapak kuda. Itu seperti apa? Apakah terus diperlebar sampai ketinggian ini sangat tinggi, selisih ini sangat tinggi, atau seperti apa? Itu nanti kita sampaikan beberapa hal yang efektif dan efisien untuk pembuatan tempat pupuk atau parit sementara yang digunakan untuk tempat pupuk nantinya. Dan yang kelima yaitu untuk menanggulangi atau mengantisipasi ke depan musim kemarau. Karena ini menjelang musim kemarau, maka yang sangat dibutuhkan adalah air. Di sini nanti kita tunjukkan sumber airnya. Di video selanjutnya itu kita tunjukkan problem pengairan di tanah sini, di kebun sini, dan di sana itu ada kolam yang untuk menampung air, di mana itu airnya dari sumber atau dari mata air yang ternyata tidak mencukupi untuk menyiram keseluruhan pohon. Akhirnya kemarin dibuat satu lagi bendungan yang rencananya itu sebagai alternatif kedua, tapi ternyata terjadi masalah, dan apa itu masalahnya nanti kita ulas di video selanjutnya terkait pengairan. Dan yang akhirnya planning kemarin yang kami sampaikan, mungkin ada opsi pembuatan bendungan yang diperkecil, yang semoga itu tidak membuat bendungan itu ambrol. Dan yang kedua yaitu sumur bor. Cuman karena di daerah sini masih jarang sekali yang menggunakan sumur bor, maka beberapa informasi nanti kita cari-cari referensi apakah ada sumur bor di daerah sini, atau jasa sumur bor di daerah sini. Mungkin itu yang menjadi evaluasi dari kami. Alhamdulillah, kalau menurut kami overall ini pertumbuhannya sangat bagus, dan sangat banyak informasi yang juga kami terima dari kebun sini, termasuk adalah yang banyak orang tanyakan, apakah hanya sekedar organik yang itu memperbaiki tanah. Itu memang tujuan utamanya. Jadi dengan berorganik, beliau mengharapkan agar tanah milik beliau itu juga tidak rusak. Sangat menghargai tanah dalam pengelolaan kebun ini. Namun selain itu juga beliau berencana untuk mensertifikatkan, mengformalitaskan agar perkebunan secara organik ini juga bisa mendapatkan sertifikat organik dari lembaga resminya. Ada banyak syaratnya, dan salah satunya adalah tadi bagian bawah harus organik, bagian atasnya pun harus organik. Dan sebenarnya untuk pembuatan bahan atau bahan yang didapatkan untuk membuat organik maupun pestisida organik itu sebenarnya tidak harus semuanya dari dalam kebun sendiri, boleh diambil dari luar kebun. Misalnya beli atau mendapatkan dari kebun-kebun orang lain. Namun beliau menghendaki bahan-bahan itu diambil dari kebun sendiri. Itu yang menjadi semangat kami untuk ikut berorganik dan menyebarkan semangat untuk berorganik, karena memang dengan organik alpukat masih bisa tumbuh dengan bagus. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait pembukaan video, karena di video ini pada intinya ada beberapa video lanjutan lagi yang bisa Anda simak untuk kita sharing. Dan di sini kami tujuannya untuk sharing dengan teman-teman terkait kebun ini satu persatu atau tema per tema. Itu saja.
Sekian, jika menurut Anda video kami bermanfaat silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Sekian, ini bibit buahku, mana bibit buahmu?